Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi tadi sudah didengarkan semuanya replik dari penuntut umum seperti yang telah diperkirakan sebelumnya. Maka tadi malam secara khusus saya juga sudah menyiapkan untuk jawaban duplex karena nanti dari penasihat hukum dan saya juga akan menyampaikan secara khusus. Tapi dari replik tadi terlihat bahwa terhadap fakta-fakta yang kami sampaikan, adanya rekayasa dan juga penyelundupan fakta serta kriminalisasi ternyata tidak mampu dijawab oleh penuntut umum. Bahkan kemudian terjadi penggiringan opini bahwa saksi-saksi dari internal KPK itu sepertinya adalah saksi fakta terhadap kejadian operasi tangkap tangan. Padahal yang terjadi sebenarnya mereka dihadirkan dengan suatu berita acara pemeriksaan di mana di dalam BAP itu mengungkapkan suatu fakta-fakta yang diselundupkan, suatu fakta-fakta palsu yang berasal dari BAPK, dan itulah yang menjadi dasar dari pembuatan surat dakwaan dan surat tuntutan, dan seluruh argumentasi yang kami sampaikan di dalam pledoi tidak mampu dijawab oleh jaksa penuntut umum. Karena itulah kami meyakini bahwa melalui pengadilan ini hakim akan mengambil keputusan-keputusan berdasarkan fakta-fakta hukum, di mana sudah ada 3 persidangan, nomor 18, nomor 8 tahun 2020 dan persidangan kali ini. Dan kami akan mempersiapkan dupliknya dengan sebaik-baiknya sekaligus sebagai suatu pendidikan politik tentang bagaimana keputusan harus diambil berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan, bukan berdasarkan asumsi dari penuntut umum. Terima kasih. Merdeka. Bahwa terdakwa Hasto Kristianto bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku menyadari perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi masing-masing secara bersama-sama tetap melakukan perbuatan tersebut serta saling membagi peran satu sama lain dalam mewujudkan sempurnanya delik. Bahwa terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku telah melakukan kerjasama yang erat dan diinsafi dalam mewujudkan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama. Berdasarkan analisa yuridis tersebut di atas, maka dalil nota pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukum yang menyatakan perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan. Bahwa terdakwa 16, bahwa terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa menyatakan dalam nota pembelaan perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atas dalil nota pembelaan tersebut, maka penuntut umum tidak sependapat karena bertentangan dengan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan sebagai berikut. Bahwa pada pokoknya penuntut umum telah dapat membuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu secara bersama-sama telah memberi uang secara bertahap dengan total sejumlah $57.350 Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan bersama-sama Agustiani Tio Fridelina sebagaimana telah diuraikan dalam analisa yuridis surat tuntutan halaman 1387 sampai dengan 1388. Berdasarkan alasan yuridis tersebut di atas, maka dalil nota pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukum yang menyatakan perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pasal 64 ayat 1 KUHP haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan. Berdasarkan uraian tanggapan atau replik penuntut umum atas nota pembelaan yang diajukan terdakwa Hasto Kristianto dan tim penasihat hukum terdakwa di atas, maka penuntut umum tetap berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1. Dan terdakwa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum kesalahan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan
20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Oleh karenanya terhadap diri terdakwa Hasto Kristianto dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan haruslah dipidana. 3. Penuntut, Majelis Hakim yang mulia, saudara terdakwa dan penasihat hukum terdakwa serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami tetap bersikap tetap pada surat tuntutan pidana yang telah dibacakan pada tanggal 3 Juli 2025 dan nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa harus dinyatakan ditolak. Selanjutnya, kami penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana penuntut umum yang telah dibacakan tanggal 3 Juli 2025. Demikian jawaban kami yang merupakan satu kesatuan dalam surat tuntutan pidana. Semoga majelis hakim yang mengadili perkara ini tetap teguh, arif dan bijaksana agar harmoni dalam pencarian kebenaran ini tetap terjaga hingga persidangan perkara ini usai. Sehingga dengan demikian hukum benar-benar akan menjadi sarana pencapaian tujuan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi kita semua.